على الفاتحة بنات قراءة كتاب إحياء علوم الدين على من أباؤنا أجدادنا شيوخنا رجالنا وجميع رجال الغيب وخاصة الزمان على من صاحب الكتاب إحياء علوم الدين على من جميع صنعاء ومعلمنا شيخنا الشيخ من جبير وجميع سلسلة طارقاته وجميع سنة طارقاته وإلى حضرة أمواتنا أمواتكم إن الله تعالى وإلى حضرة محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita ngaji Bismillahirrahmanirrahim. As-sam'u wal basaru. As-sam'u utawi ini itu sifat sama, sifat mendengarnya Allah. Wal basaru dan sifat dan kita meyakini sifat basarnya Allah atau sifat melihatnya Allah. Wa annahu dan sesungguhnya Allah Ta'ala mahalur Allah sami'un zat yang mendengar, basirun zat yang melihat, yasma'u mendengar siapa Allah, wa yara dan melihat siapa Allah, la ya'zubu tidak ada yang samar, an sam'ihi daripada pendengarannya Allah, apa masmu'un apa perkara yang didengar, wa in khafya walaupun samar apa masmu', wa la yagibu dan juga tidak samar an ru'yati dari sifat melihatnya Allah apa mar'iyun perkara yang terlihat, wa in daqqa walaupun sangat lembut apa mar'iyun, walayah jubu dan tidak menghalangi, walayah zubu dan tidak menghalangi apa sam'uhu sifat mendengarnya Allah, apa bu'dun apa jarak yang jauh, walayat fa'u dan tidak bisa menolak ru'yatahu pada pandangannya Allah apa dzulamun apa kegelapan. Yara melihat siapa Allah min ghairi khitqatin daripada tanpa telenge atau itu telenge mata. Tidak harus pakai telenge mata. Kalau orang kan harus pakai telenge mata itu. Wa ajwanin dan beberapa idep. Wa yasma'u dan mendengar siapa Allah min ghairi asmi khatin daripada apa itu liangnya telinga, wa udhunin dan beberapa telinga. Tidak harus pakai ini apa yang namanya liang telinga. Kama sebagaimana perkara ya'lamu mengetahui siapa Allah bi ghairi qalbin dengan tanpa hati, wa yabtisu dan memukul siapa Allah bi ghairi jarihatin dengan tanpa anggota badan, wa yakhluqu dan menciptakan siapa Allah bi ghairi alatin dengan tanpa alat, it la tusbihu karena tidak ada yang menyerupai apa sifatu sifatnya Allah, sifatul khalqi pada sifatnya makhluk, kama la tusbihu sebagaimana tidak ada yang menyerupai apa zatu zatnya Allah, zawatil khalqi pada zatnya beberapa zatnya makhluk. Jadi ini keyakinan kita ahli sunnah al jamaah. Jadi Allah itu tidak boleh diserupakan oleh sesuatu apapun juga. Saya membaca itu dulu Imam Abu Hanifah ini masih kecil, umurnya masih belasan tahun, itu pernah jadi ada seorang tokoh ateis. Tokoh ateis itu orang yang anti Tuhan. Itu dia punya pertanyaan yang tokoh-tokoh agama itu tidak ada yang bisa menjawab. Di mana apa itu? Di mana Tuhan? Di mana Tuhan? Tuhan itu ada di mana? Allah itu ada di mana? Allah itu ada di mana? Ini pertanyaannya orang. Tunjukkan Allah itu ada di mana. Padahal kalau bicara di mana itu butuh tempat. Kalau kapan berarti butuh waktu.
Allah itu harus lepas dengan waktu dan tempat. Ya, kalau kita bicara kapan adanya, berarti butuh waktu. Di mana tempatnya, berarti butuh tempat. Makhluk semua yang terkena hukum kapan dan di mana, artinya hukum waktu dan tempat, maka itu adalah hukumnya makhluk. Makhluk itu pasti terkena hukum rusak. Lah Allah itu mohal terkena hukum rusak. Allah itu maka kemudian berdebatlah dengan Imam Abu Hanifah yang sangat kecil waktu itu, masih belasan tahun. Maka pertanyaan yang pertama, pamannya dia langsung tanya, apa itu tokoh ateis? Kamu orang Islam, mana saya harus berdebat dengan orang kecil? Oh, tokoh-tokoh yang besar mana? Tokoh-tokoh yang besar mana? Masa saya harus berdebat dengan orang kecil? Katanya Imam Abu Hanifah, yang lebih harus tersinggung saya. Kalau kamu mengatakan kamu merasa tidak selevel kalau berdebat dengan saya kecil, saya harus lebih tersinggung sama kamu itu. Masa saya harus berdebat dengan orang yang tidak punya otak, orang yang tidak punya roh, orang yang tidak punya otak. Kamu menghina saya ya? Bukan menghina, ini adalah awal dari suatu perdebatan. Apa maksudnya? Ayo kamu kan bertanya, di mana itu Tuhan? Allah itu ada di mana? Saya enggak usah jauh-jauh jawab Allah di mana. Kamu katanya punya otak. Iya, punya otak kan? Punya otak. Tunjukkan kepada kami, ke khalayak kami ini, semua jamaah yang ada di sini. Otak kamu warnanya apa? Seberapa otak kamu ada di mana coba? Ada di sini. Coba tunjukkan. Ngaku punya otak tapi tidak bisa menunjukkan. Ini pertanyaan berikutnya. Kamu kayaknya punya roh. Roh kamu ada di mana? Roh kamu ada di mana? Di atas, di kepala, di dada, atau di kaki? Ayo, kamu punya nyawa apa tidak? Saya ini berdebat dengan orang yang punya nyawa apa tidak? Punya orang hidup atau mayat hidup atau mayat ini? Ayo, kalau kamu punya roh, rohnya kamu ada di mana? Tidak usah jauh-jauh kau tanya Allah di mana. Itu saja kamu ngakui, tapi kamu tidak mengakui punya, tapi tidak bisa membuktikan. Ya apa tidak? Siapa yang bisa membuktikan? Kita hidup apa enggak sekarang ini? Hidup. Ayo tunjukkan, roh kamu ada di mana? Di telinga kah? Di hidung kah? Di otak atau di mana? Bisa buktikan? Kalah akhirnya. Si orang ateis ini kalah. 1 poin dia kalah. Terus kemudian dia tanya lagi. Sekarang pekerjaan Allah itu apa sekarang? Kamu punya Tuhan. Pekerjaan Allah sekarang itu apa? Pekerjaannya apa? Jawabnya Imam Hanifah, pertanyaan adalah menjatuhkan kamu dari posisi yang kamu menang kemarin dengan pertanyaan itu, kamu dijatuhkan pada posisi dan mengangkat saya yang kecil pada posisi yang menang. Posisi yang menang. Imam Abu Hanifah seperti itu ya. Jadi Imam Abu Hanifah kan akhirnya dia kalah itu, satu kalah poin kalah kan. Jawab yang kedua adalah yaitu mengangkat diri saya pada level menang dan menjatuhkan kamu pada level kalah. Maka akhirnya wakil dalam keterangan yang lain itu kemudian yang kalah harus dipenjara. Yang kalah harus orang ateis tadi kemudian dipenjara. Orang ateis tadi dipenjara. Nah, ini kita meyakini hal-hal yang kayak gini, ini masalah tauhid. Jadi kita harus belajar ilmu tauhid ya. Perlu ngaji, paham ya? Tapi zaman akhir itu Masya Allah godaannya orang ngaji luar biasa. Anak-anak kalah waktunya dengan HP, betul? Anak-anak kalah dengan orang-orang tua juga kalah dengan kemauan anaknya main HP. Suruh ngaji males ya, suruh ngaji. Zaman akhir ini penyakitnya adalah suruh ngaji males, suruh ngaji males. Hatta yang santri-santri. Saya ini terus terang aja, santri-santri itu sudah tamat dari pondok, sudah tidak mau lagi komunikasi dengan kiainya, tidak mau komunikasi, tidak mau ngaji lagi. Ini yang mengecewakan nih, mengecewakan guru-guru itu adalah kiai-kiai. Salah satu kekecewaannya adalah sudah dididik di pondok pesantren dengan baik-baik, berkorban waktu, tenaga dan sebagainya, tapi kemudian yang dididik adalah orang-orang yang memang para
orang-orang yang memang yang tidak diberi kesenangan untuk ngaji. Repot ya. Memang orang seneng ngaji itu faktornya dua hal. Dari orang tuanya yang sungguh-sungguh anaknya bisa ingin ngaji, dan anaknya yang sungguh-sungguh ada guru-gurunya yang mengajarkan sungguh-sungguh. Kalau tiga hal ini tidak sungguh-sungguh, maka ya kurang bagus, hasilnya nggak baik. Gurunya sungguh-sungguh seneng ngaji, ya. Anaknya sungguh-sungguh, orang tuanya enggak, itu juga agak kendala. Paham apa paham? Paham apa paham ya? Jadi kalau umpamanya ada orang tuanya sungguh-sungguh, anaknya pemalas, gurunya sungguh-sungguh, akhirnya juga enggak akan maksimal. Apalagi kalau memang dasarnya orang tuanya memang pembenci ngaji, tidak peduli ngaji, anaknya ingin ngaji, ini juga agak repot. Karena berkaitan dengan gen ya, bibit paham ya, bibitnya melungker mau dikasih lurus agak repot ya. Makanya orang tua harus sungguh-sungguh kalau ingin anaknya jadi anak soleh-solehah, seneng ngaji, orang tuanya harus seneng ngaji. Bagaimana anaknya ingin disuruh seneng ngaji kalau orang tuanya tidak peduli ngaji, tidak peduli kepada ulama, tidak peduli kepada ahlul ilmi, ya susah, sangat susah. Yang berikutnya al-kalam. Allah Subhanahu wa taala itu utawi ini itu sifat Allah, sifat kalam. Kalam bicara. Wa ana dan sesungguhnya Allah itu mutakallimun, zat yang berbicara. Aminun, zat yang memerintahkan. Nahin, zat yang mencegah, yang mau mencegah. Wa'idun, zat yang ngancam. Mutawa'idun, yang berjanji. Wa'idun, dan yang mengancam. Bikalamin azaliin, dengan kalam azaliin yang bongso azali. Qadimin, yang sifat qadim. Qaimin, yang tetap bidzati, dengan zatnya Allah. La yusbu, tidak menyerupai apa kalamullah, kalam al-khalqi, pada kalamnya makhluk. Walaisa, maka tidak ada apa kalamullah bisautin, dengan suara. Yahdusu, yang timbul apa saut min insilali hawain, daripada lepasnya hawa. Wastiqaqi ajromin, dan natape piro-piro jirim atau benda jirim. Wala biharfin, dan juga tidak dengan huruf yang qatiu, yang terputus, bittibai syafatin, dengan mempertemukannya bibir, atau tahriki lisanin, atau dengan menggerakkan lisan. Wa anal Qur'an, dan sesungguhnya Al-Qur'an, wa Taurata, dan Taurat, wal Injila, dan Injil, wa Zabura, dan Zabur, kutubuhu, itu beberapa kitab kitab samawinya, kitab-kitabnya Allah. Al-munazzalatu, yang diturunkan ala rusulihi, atas utusannya Allah. Alaihim, itu tetap, semoga itu tetap atas rusulih, assalam, utawi keselamatan. Wa anal Qur'an, dan sesungguhnya Al-Qur'an, makru'un, itu dibaca bil alsinati, dengan lesan. Maktubun tur, atau yang ditulis fil masahib, di dalam beberapa mushaf. Mahfudun, yang terjaga fil qulubi, di dalam hati. Wa annau, dan sesungguhnya Al-Qur'an, ma'adzalik, beserta itu semuanya, qadimun, itu bongso dulu tanpa batas. Qaimun, yang tetap bidzatillah, dengan zatnya Allah Ta'ala. Layak balu, tidak menerima Al-Qur'an al-infisal, pada sifat berpisah. Wal iftiraq, sama pisah. Bil intiqali, dengan pindah ilal qulubi, pada hati. Wal awraqi, dan kertas. Wa anna Musa, dan sesungguhnya Nabi Musa alaihi, itu tetap atas Nabi Musa, assalam, utai keselamatan. Sami'a, mendengarkan siapa Musa kalam Allah, pada kalamnya Allah Ta'ala, bi ghairi sautin, dengan tanpa suara, wala harfin, dan tidak dengan huruf. Kama, sebagaimana perkara yaro, melihat siapa al-broru, siapa orang-orang yang bagus, orang-orang tingkatan al-bror, zatallahi, pada zatnya Allah Ta'ala, Allah, min ghairi jauharin, dari tanpa jisim, wala ardin, dan tanpa sifat yang baru.
Wa idh kana, dengan ketika ada, lahu itu tetap bagi Allah apa hadis sifat ini sifat, karena maka ada Allah itu hayyan punya sifat hidup, aliman punya sifat alim mengetahui, qadiran zat yang berkuasa, muridan zat yang berkehendak, sami'an zat yang mendengar, basiran zat yang memandang, mutakalliman zat yang berbicara, bil hayati dengan hidup, wal qudrati dan kuasa, wal ilmi dan mengetahui, wal iradah dan berkehendak, wasami dan mendengar, wal basari dan melihat, wal kalami dan berbicara, la bi mujarrati zat, tidak apa itu dengan melulunya zat saja. Al af'al wallahu a'lam.